Episode The Politician kali ini akan menghadirkan sosok yang istimewa, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini saya akan mengajak Anda berdiskusi lebih dekat di tempat yang istimewa di Museum dan Galeri SBY Ani, hanya di The Politician bersama saya, Novanaya Antaka. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden ke-6 RI yang menjabat selama 2 periode. Usai pensiun dan ditinggalkan istri tercinta, Ani Yudhoyono, Presiden yang akrab dipanggil SBY ini membangun Museum dan Galeri Seni SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur. Museum yang didirikan di tanah kelahirannya ini menyimpan banyak makna. Lalu, apa saja makna dan koleksi dari museum ini? Halo Bapak, apa kabar? Baik, apa kabar Pak Naya? Sehat, Sehat? Pak? Sehat, Alhamdulillah. Pak, ini selain menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, saya pengen tahu nih Pak, keseharian kegiatan Bapak apa aja? Kegiatan sehari-hari utamanya setelah istri tercinta Ibu Ani berpulang ke rahmatullah, pertama-tama saya mendirikan, melatih dan membina tim bola voli Lavani. Kemudian setelah itu saya melukis, belajar melukis. Di samping itu sekali-sekali saya masih menciptakan lagu, masih menulis, masih diundang untuk memberikan kuliah umum ataupun ceramah dalam dan luar negeri. Dan juga sekali-sekali, ini bukan sekali-sekali kalau ini, saya masih mengikuti perkembangan situasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itulah keseharian saya selama 4 tahun ini yang saya lakukan utamanya di Cikeas, di Pacitan, ataupun di tempat-tempat yang lain. Pak, tadi menarik terkait Lavani nih Pak. Ya. Ini apa kiatnya bisa menjadi juara Proliga 2 tahun berturut-turut dari tahun 2002 ke 2023? Seperti apa Pak kiatnya? Ya, intinya tidak ada resep ajaib, tidak ada jalan pintas, kecuali bagaimana kita melatih dan membina mereka. Untuk diketahui oleh Mbak Naya, pemain Lavani itu dulu awalnya anak-anak SMA dan SMP dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka tentu belum menjadi pemain yang populer, masih pemain lokal, tapi punya semangat, punya talenta untuk menjadi pemain yang baik. Oleh karena itulah setelah bertemu di Cikeas, kami asramakan, hakikatnya kita berlatih setiap hari. Saya katakan tadi tidak ada jalan pintas dan latihan kami ini sungguh fokus, intensif dan terus menerus. Apa yang kami latih dan bina? Pertama-tama adalah mental. Mentalnya harus mental membaca, disiplin, tidak mengenal menyerah. Apapun latihan yang diberikan kepada mereka. Mental itu segalanya. Yang kedua fisik. Mereka harus kuat. Baik muscle-nya sehingga bisa vertical jump dengan baik, bisa smash, bisa block, bisa main 5 set dengan kemampuan fisik itu. Yang ketiga baru skill. Dia harus menguasai tentu basic skill pemain volley, spike, serve, decking, semua harus dikuasai. Dan juga teamwork. Boleh secara perorangan bagus, tapi kalau teamworknya tidak bagus, tidak akan berjaya. Pak, ini namanya juga menarik, Lavani. Ya. Itu mengingatkan, kalau saya pasti Ya. Lavani, seperti apa Pak? Ini namanya bagus sekali Pak. Betul, itu dari kata-kata love Ani. Sayang Ibu Ani yang ya telah mendahului kita semua. Jadi saya abadikan di situ. Alhamdulillah Mbak berkah juga. Dan banyak juga yang timnas ya Pak ya di Sekarang Proliga, Alhamdulillah. menjadi timnas, tentu bangga semua, orang tuanya bangga, teman-temannya bangga. Oke. Pak, ini terkait museum Pak. Apa Ya. makna museum ini bagi Bapak? Iya, museum ini sebetulnya mengandung banyak makna, banyak arti ya. Pertama, ini saya gagas bersama Bu Ani almarhumah setelah tidak menjadi presiden. Untuk apa? Ini sebagai pertanggungjawaban saya kepada rakyat Indonesia. Saya pernah memimpin mereka, diberikan mandat oleh mereka
dan di sini diabadikan. Tantangannya apa, capaiannya apa. Kalau di luar negeri disebut museum atau presidential museum. Museum kepresidenan ada di sini. Sekali lagi pertanggungjawaban saya kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, di sini juga diabadikan perjalanan hidup saya. Anak desa dari Pacitan, 30 tahun mengabdi di TNI, dan banyak sekali liku-liku kehidupan saya hingga menjadi presiden. Mungkin bisa menginspirasi generasi muda untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang sukses dari manapun bisa, dari kota bisa, dari desa bisa, yang punya peluang, yang tidak punya, yang kurang mampu juga punya peluang, ini bisa dilihat di sini. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ini dulu memang kami gagas awalnya berdua sama Ibu Ani di rumah sakit di Singapura. Gambarnya, isinya, dan sebagainya. Oleh karena itu, karena Ibu telah tiada, ini saya dedikasikan untuk almarhumah sebagai wujud cinta abadi saya, dan juga sekaligus apa yang kita gagas dulu oleh Allah diizinkan menjadi kenyataan. Luar biasa Pak. Pak, ini menarik, saya melihat dindingnya kiri kanan ada mural Pak. Bisa diceritain Pak muralnya tentang apa Pak? Ini menggambarkan sebetulnya yang bagian timur ya. Ini adalah perjalanan hidup saya dari Pacitan, SD, menjadi Taruna Akademi Militer, mengabdi di TNI, ke Bosnia, ketika ada krisis 1998 dan seterusnya, hingga terpilih menjadi presiden. Inilah the journey of my life, perjalanan hidup. Tentu di dalam akan dielaborasi. Nah, sedangkan yang satunya lagi, yang ini Mbak Naya, ini 10 tahun saya memimpin Indonesia. Saya peduli pada kerukunan, di antara identitas, Bhinneka Tunggal Ika penting sekali harus kita jaga, kita rawat. Tentu ekonomi dan kesejahteraan menjadi penting, infrastruktur tidak kami lupakan, pendidikan dan kesehatan, menegakkan pemerintahan yang bersih, melawan terorisme, pertahanan, dan ketika mengalami bencana dari masa ke masa, dan Indonesia harus tampil di panggung internasional karena kita negara terbesar di ASEAN, kita juga anggota G20, sepatutnya kita mengibarkan merah putih di seluruh dunia. Inilah pada moral yang di sini dan juga dielaborasi di dalam. Berarti luar biasa ya Pak, ini dari perjalanan Bapak, kemudian ini pencapaian Bapak ya Pak sama ini. Hati kecil saya, Ibu Ani masih bersama saya dengan keluarga besar. Pak, ini sebagai presiden kita semua kan tahu nih Pak, hobi Bapak di bidang seni seperti membuat lagu, kemudian melukis, membuat puisi nih Pak. Nah, terkait menciptakan lagu, kira-kira saya penasaran nih Pak, inspirasinya tuh dari mana Pak karya-karya Bapak? Ya, Mbak Naya tahu bahwa saya ini juga mencintai seni musik ya. Saya SMP kelas 3, SMA sudah main band di Pacitan ini. Terus panjang waktu. Nah, kemudian pada saat menjadi presiden, tiba-tiba tergerak saya untuk menciptakan lagu. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, sekitar 25 lagu. Jadi sebetulnya tidak akan menyita waktu saya karena setahun hanya 3 lagu gitu ya. Dan yang menginspirasi apa? Sebetulnya ya kehidupan manusia, kehidupan masyarakat Indonesia, tentang kasih sayang, tentang kerukunan, tentang semangat hidup. Juga bagaimana saya mengajak rakyat Indonesia melalui lagu, supaya nggak ada hambatan politik apapun, kita ini bersatu dan maju. Kalau dilihat lirik lagu saya seperti itu, ya, tentang love, tentang unity, tentang harmoni, dan sebagainya. Dari sekian banyak lagu yang saya ciptakan, semuanya, hampir semuanya, baik lirik maupun nadanya dari saya, kecuali 2 lagu. Lagu pertama adalah namanya Mengarungi Keberkahan Tuhan. Itu saya ciptakan bersama antara saya dengan Ebit G. Ade.
Nah, lagu yang kedua adalah yang justru belakangan, Aku Kehilangan. Itu ternyata permintaan almarhumah waktu dirawat. Saya baru membaca di hari belakangan, 4 hari setelah ibu berpulang. Akhirnya saya belum kuat menciptakan nadanya, saya bikin liriknya. Saya mengundang Anji. Alhamdulillah Anji berkenan untuk menciptakan nadanya dan dibawakan. Itu lagu yang juga tentu mengharukan bagi saya. Semoga kau merasakan dalamnya cintaku, kekasih tambatan hati. Selalu aku rasakan tulusnya cintamu, kekasih belahan jiwa. Meski aku merasa takut kehilangan peluk hangatmu, kini berakhir. Tak lagi rasa hangatnya pelukan, tak lagi rasa manisnya kecupan. Aku kehilangan. Ini Lagu dalam ya dalam that is my heart, hati saya, dan alhamdulillah Anji membawakan dengan penuh penjiwaan juga. Nah, satu lagu lagi adalah Cahaya Dalam Kegelapan. Tadi ini Tohpati yang mengubah nadanya, lirik dan nadanya dari saya, yang menyanyikan sahabat-sahabat penyanyi kita. Ini ya. Ya. Berarti pas pandemi ya Pak ya? Iya, pas pandemi. ini. Videonya ada juga videonya. Hati gama lanjutkan hidup, masihkah kulihat cahaya. Tentang cahaya ini, tentang harapan. Pak, terkait puisi, Bapak juga jago nih menulis puisi nih Pak. Boleh tunjukin dong Pak karya-karya Bapak? Boleh. Oke. Tapi sebelumnya Mbak Naya, mungkin banyak yang tidak tahu saya ini menulis puisi sejak kelas 5 SD. SD di Pacitan ini. Dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jawa. Dan dimuat oleh majalah anak-anak waktu itu. Dan sepanjang perjalanan hidup saya, sekali-sekali saya masih menulis puisi. Tetapi memang ada 2 kumpulan puisi saya yang diabadikan dalam sebuah buku. Itu pertama, saya tulis sebelum saya menjadi presiden. Ini berjudul Taman Kehidupan. Ini juga manis, ada puisi-puisi yang menggugah hati. Nah, setelah saya memimpin Indonesia, di waktu-waktu senggang saya yang sangat sempit, saya masih menyempatkan juga untuk menulis puisi yang saya beri judul Membasuh Hati. Ini juga sarana komunikasi saya dengan rakyat kita. Jangan lupa kita membasuh hati, biar bersih, biar jernih, biar punya harapan yang baik untuk masa depan. Nah, untuk kepentingan practicality, saya jadikan 2 kumpulan buku itu menjadi 1 buku dengan penambahan beberapa puisi. Inilah yang kemudian menjadi Membasuh Hati di Taman Kehidupan. Ini cerita tentang puisi. Sebagian penggalan puisi dipajang di sini sehingga pengunjung nanti bisa melihat contoh suara hati saya, ekspresi saya dalam bentuk puisi. Pak, itu indah dong Pak sama Ibu. Iya. Ingat nggak Pak itu momennya? Ini foto di Gunung Bromo di sana bersama almarhumah, dan saya juga tidak pernah melupakan ada kolaborasi saya dengan Ibu Ani yang menulis puisinya saya, tapi ilustrasinya itu hasil fotografi Ibu Ani. Jadi ini paduan di antara
saya dan Ibu dalam dunia seni. Oke. Pak, ini terkait almarhumah Ibu Ani juga dikenal hobinya fotografi nih Pak. Ya. Masih simpen nggak sih Pak koleksi kamera-kamera Ibu? Masih kita coba Bisa ya, lihat Pak? sana Mbak Naya. Ini kebetulan ini foto atau kamera yang paling lama Canon yang memakai Ibu Ani dan saya dulu. Saya bertugas sebagai militer ke Timur Timur, terjun di mana-mana. Ini saya bawa. Nah setelah itu ketika menjadi ibu negara, Ibu Ani mengembangkan hobi lamanya menggunakan kamera-kamera ini yang masih tersimpan secara rapi. Dan ini ada rompi Ibu Ani. Ini kan ada fotonya, rompinya merah, yang sana yang grey atau abu-abu itu, dan ini tentu dengan rasa haru dan rasa sayang yang mendalam saya abadikan di sini. Insya Allah di dunianya Ibu Ani juga tersenyum karena baik kamera maupun perlengkapan fotografinya masih kami simpan dengan baik, dan bahkan karyanya juga kami pajang, kami gelar di Galeri Seni Ani Yudhoyono di tempat ini. Ya mudah-mudahan ini wujud kebersamaan kami, meskipun sekarang istilah saya satu jiwa dua dunia. Karena istri atau suami itu kan belahan jiwa, soulmate. Sekarang bersatu dalam jiwa tapi tempatnya berbeda. Oke, luar biasa Pak. Pak, ini menarik, masih banyak tempat-tempat istimewa di sini. Kayak Baik. ajak saya jalan-jalan lagi ya Pak ya. Boleh, Kita lanjut ya Pak ya. Boleh. Siap. Pak, ini spotnya istimewa, bisa terasa hangat nih Pak. Bagaimana nih Bapak bisa menjaga keharmonisan dan Ibu Ani dengan putra-putra, kemudian menantu dan cucu-cucu, seperti apa Pak? Hati kecil saya, Ibu Ani masih bersama saya dengan keluarga besar. Yang saya pilih bersama Ibu Ani dulu adalah berangkat dari 3 semboyan yang kami anut dan jalankan bersama dalam sebuah keluarga, suami, istri, dan kemudian anak cucu. Pertama adalah love. Kalau dasarnya cinta kasih sayang, menghadapi masalah apapun insya Allah kita akan teguh. Nah yang kedua adalah care, saling peduli, saling menjaga. Yang ketiga share, saling berbagi pandangan, berbagi harapan dan semuanya. Memang sama-sama sibuk, saya sibuk, anak-anak sibuk, tetapi kalau secara kuantitatif tidak bisa sering bertemu, sekali bersama-sama kita pertahankan kualitatifnya, kualitas pertemuan itu kembali untuk love, care, and share. Berarti nanti mau lihat lagi koleksi Bapak, tadi ada lukisan dan juga hasil jepretan Bu di sebelah sana ya Pak ya, nanti kita keliling lagi ya Pak? Boleh, ya. Oke, siap. Pemilu itu milik rakyat, bukan milik negara. Yang berdaulat rakyat. Pak, ini terkait hobi Bapak yang lagi ngehits ya Pak, melukis nih Pak. Katanya ada hasil lukisan dari hasil fotografi Ibu yang mana nih Pak? Ada beberapa yang kita pasang di sini 2. Ini yang Raja Rimba istilahnya, singa. Ini Ibu Ani ambil di Taman Safari di atas ya, di Sarwa, saya abadikan. Kemudian Ibu Ani pernah subuh-subuh menjelang matahari terbit mengabadikan rangkaian Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Tengger, juga saya lukis. Ada beberapa lagi hasil karya fotografi Ibu yang saya lukis. Terus katanya juga ada yang viral Pak. Viral, oke. Yang pertama kali itu Pak, Ini heboh. debur ombak di Pantai Pacitan. Mungkin baru 2 bulan saya melukis dan menarik perhatian publik karena kalau begitu Pak SBY ini ngelukis betulan ini. Dikira hanya ecek-ecek begitu. Ini sempat viral, ini viral juga Father and Son ini. Yang di sebelah sana Mbak Naya, ini juga The Great Grand Canyon ini juga viral, ditanggapi oleh orang-orang di luar negeri termasuk wartawan Reuters. Ya, ada beberapa. Nah ini saya ceritakan juga, ini lukisan-lukisan
yang saya lukis waktu saya menjalani perawatan medis di Rochester, Amerika Serikat. Dalam keadaan yang belum sehat, baru menjalani operasi besar, saya melukis beberapa lukisan ini. Artinya saya akan terus melukis karena membawa kedamaian dalam hati saya, membawa harapan untuk hari esok, dan sekaligus mengisi hari-hari berat saya dulu ketika ditinggal Ibu Ani. Pak, jadi penasaran, sebenarnya kapan sih Bapak mulai melukis dan ada berapa nih Pak totalnya? Ya, saya tepatnya ini hari baik tanggal 2 Mei tahun 2021, sehingga hari ini 2 tahun 3 bulan lah. Total lukisan sekitar 200, karena saya termasuk pelukis cepat. Kalau tidak terlalu besar ukurannya, 1 hari 1 lukisan. Kalau lebih besar bisa 2-3 hari. So, 2 tahun Alhamdulillah saya sudah menghasilkan sebanyak itu. Sebagian dipajang di museum atau galeri seni Ani Yudhoyono ini. Berarti cuma 3 hari ya Pak, sebesar itu ya Pak. Boleh Iya. Pak kapan-kapan ayah ntar diajarin lukis? Boleh, boleh. Pak, tertarik nih Pak terkait masa kecil Bapak. Saya juga pengen penasaran. Ada nggak sih Pak di sini Ada. spot yang menggambarkan masa Di kecil Bapak? lantai 1, itu Oke. termasuk awal masa remaja saya di Pacitan. Kita lihat di sana yuk. Langsung ke sana ya Pak Oke, ya. ayo. Pak, ini katanya dulu masih kecil kamarnya yang sempit nih Pak. Boleh tunjukin nggak sih Sempit Pak? sekali. Coba lihat Ini Pak. makanya ini. Ini replika dari kamar saya. Kamar aslinya masih ada sekitar 1,5 kilo dari sini. Ini tempat tidurnya kecil. Wah, Ada gitar, ada bola ada voli, bola voli. ada jaket remaja zaman dulu, ada buku-buku komik yang menjadi bacaan saya. Ada poster The Beatles. Karena zaman dulu itu kalau dari dalam negeri itu Kos Plus yang populer, ada Rahmat Kartolo, Tutu Subarjo begitu. Kalau yang dari luar negeri The Beatles dan The Bee Gees. Oke. Dan anak-anak muda kan suka dulu. Jadi di Pacitan, kota kecil, dulu saya pernah membawakan lagu-lagu Kos Plus dan lagu-lagu Beatles. Gitu Pak. Pak, lanjut lagi nih Pak, ini banyak Iya, spot-spot kalau yang menarik ini, Pak. ini foto ayahanda saya, ibunda saya, ini Pak D dan Bude saya. Ini sebetulnya kediaman Pak D Bude, dulu kepala desa. Ayah saya dan Ramil keliling terus, saya tidak mungkin ikut karena harus sekolah. 8 tahun di kamar tadi dan di rumah ini. Oke. Ini ya. Banyak berarti peninggalan yang menarik ya Pak ya. Iya. Ini sepeda ayah saya dulu. Nah, ini Pak. Bapak juga ternyata nih anak band loh. Saya mulai main band SMP kelas 3. Mm. SMA dan Akademi Militer sebentar. Ini teman-teman saya waktu manggung 17 Agustus dulu tahun 67 masih ada semua alhamdulillah. Ini Mbak Naya, ini bass gitar yang saya gunakan dulu. Ini ya Pak ya. Mulai tahun 64, 65, 66 sampai 68 ini bass gitarnya. Bapak yang mana ya? Yang mana ya? Yang ini. Benar ya Pak? Karena tahu ada bass dan Bassnya. Oke. Ini ada contoh-contoh lagu Lagunya, Pak. yang saya bawakan dan dibawakan teman-teman dulu. Salah satunya adalah Telaga Sunyi, sangat populer dulu, Kos Plus. Tentu ini rekaman belakangan, saya menyanyi, dibikin aransemennya oleh Rafiq Ali, musisi dari Trenggalek. Oke. Kalau kita dengarkan suasananya atau suaranya masih seperti tahun 60-an. Wah, langsung aja Aslinya nih kita gitu. coba kita dengarkan. Oke. Itu Pak. Berarti kita balik lagi ke 1967. Iya, 67. 1967. Pas 17 Agustus ya Pak ya, waktu Iya. udah deket sini. Kala sang bulan purnama. Saya bikin vokal aja Pak. Sederhana sekali. Bersinar di atas telaga yang pernah patah hati. Sederhana, indah. Indah. Dan suara Bapak masih bagus loh Pak. Thank you. Luar biasa. Bunuh diri. Oke, jadi kita lanjut lagi Pak, lihat spot-spot Oke. menarik di sini. Pak, ini di tahun politik seperti apa nih Pak pandangan Pak SBY terhadap pemilu 2024?
Iya, pemilu itu milik rakyat, bukan milik negara. Yang berdaulat rakyat. Oleh karena itu, negara harus memberikan kemudahan, memfasilitasi hakikatnya agar rakyat bisa menggunakan haknya, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Negara memberikan ruang secara adil. Nah, saya yakin rakyat Indonesia itu ingin pemilunya damai. Saya setuju dengan itu semua. Agar damai, sekali lagi, ya berikan ruang yang adil kepada semua dan kemudian betul-betul dilaksanakan secara jujur dan adil, free, fair, and democratic. Nah, kalau sudah begitu, siapapun yang terpilih nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia. Pak, ini nama Mas AHY digadang-gadang masuk ke bursa bakal cawapres. Seperti apa tanggapan dari Bapak? Sebagai orang tua, saya mendoakan agar AHY dalam perjuangannya dikabulkan oleh Allah. Kita tidak tahu seperti apa nanti, tapi pengamatan saya sebagai senior sebetulnya, bukannya sebagai orang tua, AHY punya pengetahuan tentang masalah dan tantangan di Indonesia sekarang ini dan ke depan. AHY punya visi dan punya solusi. Dan dia juga punya karakter dan kemampuan untuk memimpin Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya sah-sah saja kalau dia juga punya harapan, siapa tahu ditakdirkan oleh Allah menjadi calon wakil presiden nantinya. Kita serahkan kepada sejarah dan takdir Allah. Oke, berarti sebagai senior dan juga orang tua mensupport begitu ya Pak ya? Mendoakan. Mendoakan. Oke, Pak, ini apa pesan dan juga harapan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 bagi bangsa Indonesia, apalagi kita juga mendekati 17 Agustus, momentum yang paling berharga juga untuk tanah air. Kalau setiap generasi, setiap pemerintah, setiap pemimpin mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan itu, berarti bangsa kita akan makin maju di masa depan. Jadi harapan saya kepada para pemimpin mendatang, bikin Indonesia makin maju. Agar maju, manusianya, masyarakatnya makin cerdas, peradabannya makin tinggi, unggul. Sehingga itu akan membuat bagaimanapun Indonesia betul-betul akan maju. Ekonomi tumbuh dengan baik, secara adil, tanpa merusak lingkungan, masyarakat makin sejahtera, hukum dan keadilan tegak, termasuk keadilan sosial, dan juga jangan lupa berikan ruang kepada rakyat untuk berekspresi. Itulah demokrasi. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Secara pribadi terhormat bisa diberikan waktu untuk berdiskusi lebih dekat dan juga tim CNN. Semoga tadi harapan dan juga cita-cita Bapak terwujud dan tentunya sehat selalu ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Amin.